Jangan lupa dipencet like-nya, dipencet juga shockbreakernya supaya saya cumingat. Hai, kembali lagi dengan saya Brian di Brian Jos TV. Sekarang saya ada di hotel di Sukoharjo. Ini kondisinya hujan. Saya masih membahas tentang COVID. Tetapi bagian ini saya akan membahas bagaimana saya bisa sembuh dari COVID. Ini kesaksian saya karena pengalaman saya adalah isolasi mandiri. Maka konteksnya adalah bagaimana bisa sembuh dengan baik ketika isolasi mandiri. Ya, saya khususkan di situ aja ya, karena pengalaman saya di situ. Bagaimana saya bisa sembuh? Satu, hati. Ya, saya belajar untuk bersukacita. Saya belajar untuk bergembira ketika mengalami kondisi tertentu. Salah satunya COVID ini. Saya belajar untuk tidak khawatir. Di video saya yang awal, saya pernah khawatir gitu. Tapi setelah itu saya belajar bahwa saya nggak boleh khawatir. Saya harus bergembira, harus bersukacita. Ya, karena itu mempengaruhi teman-teman. Itu mempengaruhimu untuk sembuh. Saya jamin itu. Kalau engkau khawatir, itu membuatmu tambah parah. Tapi ketika engkau bersukacita, itu membuatmu cepat pulih. Ya. Yang kedua, teman-teman berserah di hadapan Tuhan. Jelas itu. Ya. Pakai waktu-waktu isolasi, selain berkegiatan supaya nggak bosan, ya pakailah untuk berrelasi dengan Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan firman, menggali Alkitab, baca buku rohani, dan sebagainya. Itu mempengaruhi sekali juga. Maksudnya itu mempengaruhi juga teman-teman. Bacalah buku rohani dan belajarlah firman Tuhan. Itu menolongmu. Menolong apa? Menolongmu untuk melihat bahwa Tuhan itu pasti menolongmu. Melihat bahwa Tuhan di dalam kondisi kita, apa yang kita alami, Tuhan tetap berdaulat. Nah, cara kita bisa mengerti itu ya lewat relasi kita dengan Allah. Yang ketiga, jelas vitamin. Teman-teman bisa beli vitamin merek apapun begitu. Memang ya disarankan adalah vitamin C, D gitu. Ada yang menyarankan juga B kompleks, multivitamin, itu ada B kompleksnya. Dan lain-lain lah gitu. Selain vitamin juga yang harus teman-teman konsumsi kalau punya sakit tertentu, ya obat itu juga harus diminum. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah berkegiatanlah. Ya. Jadi ya berkegiatan. Kalau di rumah pasti bosan gitu. Maka berkegiatanlah. Entah itu nyapu, ngepel, isah-isah. Tapi jangan sampai capek banget. Ya. Berkegiatanlah. Tapi jangan sampai capek. Ketika capek justru akan mempengaruhi fisikmu. Lalu yang dilakukan terakhir kalau saya adalah kalau
di rumah saya itu latar atau halamannya cukup luas begitu. Jadi pagi yang harus saya lakukan adalah DD gitu. Ya, tapi nggak perlu lama-lama begitu. DD, lalu juga tiap pagi jendela itu dibuka begitu sampai siang atau sore, terus ditutup lagi begitu supaya sirkulasi di rumahmu baik. Lalu terus kamu juga DD supaya tubuh kita kena panas begitu. Itu saya lakukan. Nanti kalau ada orang yang ngerasa nih kok pintunya dibuka, kok keluar gitu, kok jendelanya dibuka dan sebagainya, beri pengertian kepada tetangga bahwa membuka jendela, pintu itu tidak membuat orang tertular. Kita keluar untuk DD juga tidak membuat orang tertular karena jaraknya jauh dan fokus kita kan diam gitu. Fokus kita ya menikmati panas begitu. Nah, itu kegiatan yang saya lakukan. Nah, teman-teman begitu. Pokoknya teman-teman atau Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami COVID jangan stres ya, bersukacitalah ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga itu membantu teman-teman Bapak Ibu Saudara. Kalau waktu ini mengalami isolasi, yakini bahwa Tuhan itu terus menolong, memberkati, menopang. Di dalam kondisi terberat apapun yang kita alami, Tuhan tetap sama. Apa? Setia. Bagian kita adalah berdekat kepada Tuhan, meyakini janji Tuhan, meyakini berkat Tuhan, meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Itu saja. Semoga membantu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, lalu perbanyak istirahat. Sementara ini jangan banyak berkerumun. Kalau terpaksa sekali, patuhilah protokol kesehatan. Itu saja. Tuhan memberkati.